Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Bayi Nyonya X tidak mau menyusui dan terdapat bercak putih dan kebiruan pada tenggorokan. Adalah ciri-ciri penyakit: A. Difteri, B. Pertusis, C. Tetanus, D. Campak, atau E. Polio. Jawabannya adalah yang A. Difteri. Gejala penyakit difteri adalah terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan dengan gejala menggigil dan nyeri tenggorokan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu yang sedang dalam proses persalinan pasti mengalami nyeri akibat kontraksi yang dialami. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak terapi komplementer yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri seperti tarik napas dalam. Berikut ini manakah terapi komplementer yang tidak dapat diberikan? A. Akupuntur, B. Counter pressure, C. Effleurage, D. Aromaterapi, atau E. Bekam. Jawabannya adalah yang E. Bekam. Metode bekam merupakan teknik mengeluarkan darah dari titik kulit. Jika dilakukan saat persalinan, akan berisiko terjadi anemia pasca persalinan. Kita ke soal berikutnya. Ketika Anda menolong bayi baru lahir, Anda melihat bayi tersebut tubuhnya berwarna merah tetapi akralnya sianosis, pernapasan pelan dan tidak teratur. Bayi tampak merintih, sesekali fleksi pada anggota gerak, nadi 100 kali per menit. Apgar skor 1 menit pertama adalah 5-6. Maka bayi tersebut dikategorikan A. Bayi sehat, B. Aspiksia, C. Aspiksia sedang, D. Aspiksia berat, atau E. BBLR. Oke, untuk menentukan bayi aspiksia dilihat dari Apgar skor. Jika nilai Apgar skornya 7, kurang besar ini ya, 7-10, maka ini disebut normal. Jika Apgar skornya 4-6, maka ini disebut asfiksia sedang. Jika Apgar skornya adalah 0-3, maka ini yang disebut dengan asfiksia berat. Lanjut ke soal berikutnya. Berapa tinggi normal anak usia 1 tahun jika diketahui panjang badan lahir adalah 50 cm? Nah, kita menggunakan rumus Berham ya untuk menentukan panjang bayi di usia 1 tahun. Rumusnya sendiri adalah ini rumus Berham ya, Berham. Rumusnya adalah untuk 1 tahun dulu, untuk 1 tahun. Untuk anak 1 tahun. 1,5 dikali panjang badan lahir. Panjang badan lahir. Nah, 1,5 dikali panjang badan lahirnya adalah 50 dikali 50. Maka jawabannya adalah 75 cm. Jawabannya adalah yang A. Ya. Jika lebih dari 1 tahun, bagaimana teman-teman rumusnya? Untuk untuk usia 2-12 tahun, usia 2-12 tahun, maka rumusnya adalah usia dalam tahun dikali 6 ditambah 77. Nah, ini rumusnya untuk anak usia 2-12 tahun. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat melakukan pengkajian dan mengukur lingkar lengan atas pada bayi Nyonya F yang baru lahir secara partus normal. Berapa normal lingkar lengan pada bayi Nyonya F? A. 10-11 cm, B. 11-12 cm, C. 12-13 cm, D. 13-14 cm, atau E. 14-15 cm. Nah, menurut WHO, lingkar lengan atas bayi baru lahir adalah 11-12 cm. Jadi jawabannya adalah yang B.
Berlanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang HRD suatu perusahaan. Suatu ketika Anda sedang menyeleksi calon karyawan untuk ditempatkan pada bagian pemasaran. Saat Anda melakukan perekrutan, ada seorang calon karyawan yang ternyata adalah keluarga pimpinan Anda memiliki nilai yang rendah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mempertimbangkan rasa segan kepada pimpinan seraya menambahkan poin nilai kepada calon karyawan tersebut sesuai yang dibutuhkan. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada pimpinan seraya menambahkan poin nilai kepada calon karyawan tersebut yang relatif setara dengan calon karyawan lainnya. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada pimpinan seraya menambahkan poin nilai kepada calon karyawan tersebut dengan memberikan tambahan nilai sedikit lebih tinggi dari calon karyawan lainnya. Atau D. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian calon karyawan walaupun ia adalah keluarga pemimpin. Oke, jawabannya yang mana kira-kira teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Untuk soal wawancara ini, untuk soal manajerial ini tidak ada jawaban yang salah. Masing-masing jawaban ada nilainya. Yang terbaik dapat nilai 4, kemudian yang terendah dapat nilai 1. Soal berikutnya. Anda adalah seorang tenaga PPPK yang bertugas di bidang kesehatan. Suatu ketika ada seorang pasien yang ingin membeli obat tertentu yang Anda tahu bahwa obat tersebut butuh resep dokter. Ketika Anda menanyakan resep dokternya ke pasien, reaksi dari pasien tersebut memaksa dan memberikan Anda sejumlah uang dikarenakan tidak memiliki resep. Sikap Anda adalah A. Menolak dengan tegas, B. Anda berdiskusi dulu dengan teman Anda, C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan, atau D. Anda menolak dan menyarankan pasien tersebut untuk konsultasi ke dokter. Ya, jawabannya adalah yang D. Karena di sini ada solusi ya. Kita menyarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Soal berikutnya. Saya merasa terasing di lingkungan kerja baru saya yang orang-orangnya berbeda kebudayaan dengan saya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Nah, di sini aspek yang dinilai adalah memiliki kemampuan peka terhadap perbedaan budaya. Nah, di sini kan merasa asing ya. Jadi itu tidak baik. Harusnya kita bisa beradaptasi dengan kebudayaan sekitar atau kebudayaan yang berbeda. Maka jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya. Saya merasa terasing di lingkungan kerja baru saya yang orangnya berbeda dengan kebudayaan dengan saya. Sepertinya ini soal yang sebelumnya ya. Oke, kita ganti dulu. Nah, soal berikutnya ini merupakan soal wawancara. Anda merupakan seorang atasan pada suatu instansi dinas. Anda memiliki seorang yang pendiam serta tidak disiplin dalam bekerja. Namun di sisi lain, ia memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang IT. Sikap Anda dalam menghadapi karyawan tersebut adalah A. Memanggil dan memberikan teguran pada karyawan tersebut agar dapat bekerja dengan disiplin. B. Menempatkan karyawan tersebut di unit kerja yang berkaitan dengan IT agar ia dapat disiplin. C. Memarahi karyawan tersebut dan memberinya surat teguran. Atau D. Cuek saja terhadap karyawan tersebut. Baik teman-teman, kira-kira yang ini jawabannya yang mana ya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, di sini kita harus menjadi pemimpin yang mampu untuk memberikan teguran pada bawahan, apalagi berkaitan dengan integritas bawahannya. Sepertinya adalah pilihan A, pilihan yang paling tepat. Harusnya ada satu soal lagi sih di sini, soal nomor 8 dan 9, tapi sepertinya ya emang soalnya sama. Oke, next kita belajar lagi. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang ada didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Ya walaupun jarang saya balas ya karena saya kadang kalau ada komentar itu, wah ini video yang mana gitu. Jadi membukanya tuh perlu waktu lama. Jadi kalau misalnya ada perbedaan bisa teman-teman cari sumber lainnya sendiri. Oke,
Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.